Assalamualaikum, jumpa lagi di Fitri Malaysia Channel. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membagi tips trik bagaimana memanfaatkan cloud, di mana saat ini cloud ini menjadi salah satu dari AI generatif yang populer, yang sudah tidak diragukan powerfulnya untuk banyak kebutuhan ya. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan cloud untuk bidang penelitian dan publikasi, kebetulan research dan publication. Baik, untuk video pertama ini kita akan fokus pada bagaimana menggunakan cloud, yang mana cloud ini kita memanfaatkan chat yang nanti akan menghasilkan sebuah rekomendasi-rekomendasi yang sangat powerful ya, atau punya value-value yang lebih bagus sesuai dengan yang kita butuhkan. Baik, kita akan mulai. Jadi kalau kita bandingkan, misalnya kita menggunakan cloud itu di dalam chat, biasanya kalau kita ingin menanyakan sesuatu atau mencari informasi apapun, kita tinggal mengetikkan di dalam chat dalam cloud ini, misalnya carikan jurnal tentang kesehatan mental, misalnya begitu ya. Nah, seperti ini, maka cloud akan memberikan informasi tentang jurnal-jurnal tersebut. Tapi yang perlu kita pahami di sini bahwa jika kita menggunakan cloud dengan perintah yang sangat general, kita tahu semua generatif AI itu sifatnya dia akan mencari informasi di seluruh data yang bisa dijangkau di internet. Maka kalau kita tidak spesifik dalam pencariannya, cloud akan memberikan informasi yang bisa jadi juga tidak terlalu spesifik gitu. Nah, sehingga nanti ini menjadi kurang tepat sasaran. Maka bagaimana kita memanfaatkan cloud untuk keperluan riset ini supaya bisa jadi tepat sasaran, maka kita harus perhatikan pola prompting. Nah, di dalam video sebelumnya saya sudah pernah sharing terkait dengan bagaimana membuat sebuah prompt yang nanti menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Jadi tetap harus kita menggunakan prinsip 5 ini. Jadi kita harus menyusun prompt yang mana masing-masing dari elemen ini, 5 elemen ini ada di dalam prompt kita. Nah, tujuannya agar hasilnya itu nanti bisa spesifik dan mengarah kita membantu cloud untuk mencarikan yang sesuai dengan yang akan kita cari. Jadi yang pertama kita harus pastikan ada rules. Rules itu kita menentukan peran dari AI tersebut, peran dari cloud itu seperti apa. Kalau misalnya kita ingin mencari artikel tentang sistem intervensi kesehatan mental seperti itu, berarti kita akan bertanya, jadi seakan-akan kita akan bertanya kepada pakar yang memahami bidang itu. Nah, maka sebuah pola itu harus kita pastikan di dalam rules. Nah, rules itu kita pastikan AI ini, terutama cloud ini adalah sebagai pakar tersebut. Jadi misalnya Anda berperan sebagai pakar atau profesor bidang bla 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 seperti itu. Nah, selanjutnya di kalimat berikutnya kita berikan konteksnya. Nah, konteks ini adalah apa yang akan kita cari gitu. Apa yang akan kita cari, kemudian apa yang kita miliki, ceritakan dan seterusnya. Jadi misalnya kita menjelaskan konteksnya ini, misalnya saya sedang meneliti analisis sentimen pengguna dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu harus kita jelaskan di kalimat kedua. Nah, kalimat ketiga, task. Nah, task ini kita perlu memberikan informasi atau memberikan tugas kepada cloud ini, dia kita harapkan akan memberikan sebuah informasi apa. Jadi kita harus menyampaikan secara tegas tugas, kita harus sampaikan dengan jelas, spesifik dan terarah dari tugas tersebut. Misalnya, kalau kita ingin kan cloud itu memberikan informasi tentang research gap atau masalah-masalah yang mungkin belum diteliti
di bidang yang akan kita jadikan tema tersebut. Maka kita berikan task kepada Claude untuk mengidentifikasi research gap-nya berdasarkan tahunnya, skupnya tahun berapa sampai berapa, kemudian jelaskan aspek yang belum banyak diteliti dan seterusnya gitu. Nah, tugas apapun. Nah, ini teman-teman harus bisa memastikan ini. Kemudian setelah tugas sudah kita sudah sematkan di dalam prompt, maka kalimat berikutnya adalah output-nya. Jadi output-nya ini nanti dalam bentuk apa? Apakah informasi ini nanti akan kita minta dalam bentuk narasi saja, atau dalam poin-poin, atau di dalam tabel, atau misalnya dari informasi itu kita inginkan Claude itu memberikan atau menyajikan dalam bentuk dokumen PDF atau dokumen file doc dan seterusnya. Nah, itu kita sampaikan. Misalnya sajikan hasil dalam tabel dengan kolom bla bla bla. Nah, itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah constraint. Nah, kenapa constraint atau batasan ini perlu di dalam kita melakukan prompt di Claude, agar Claude itu kita batasi yang dicari itu sebatas sampai mana. Karena kalau kita tidak batasi, maka AI gitu, secara umum dia akan mencari secara informasi yang memungkinkan ada kesamaan dari topik yang ada di dalam algoritmanya dia gitu ya. Maka kita harus pastikan batasan itu kita sudah sematkan. Misalnya kita memberikan batasan untuk mempersempit lingkup jawaban. Jadi misalnya fokus hanya pada artikel Scopus Q1 dan Q2 periode sekian-sekian, nah seterusnya. Maka dia tidak akan mencari di periode selain yang kita kasih batasan itu. Jadi ini sangat penting teman-teman, jadi cara kerja formula ini penting saat kita menuliskan prompt untuk riset di dalam Claude. Nah, sebagai contoh, saya sudah menyiapkan satu contoh form ya, prompt, saya contoh prompt, yang mana prompt ini lengkap ya, ini sebuah case study lengkap dengan rule, konteks, task, output, dan constraint-nya. Jadi misalnya ini adalah saya akan mencari tentang permasalahan-permasalahan, atau saya ingin mencari topik penelitian yang terkait dengan bidang intelijen digital mental health system. Nah, maka agar Claude itu dapat memberikan informasi yang spesifik seperti yang kita harapkan, kita harus pastikan Claude ini sebagai apa. Ini misalnya saya pasang Claude ini sebagai profesor dan peneliti senior di bidang ini. Dan juga saya lengkapi lagi di mana dia berpengalaman menerbitkan artikel, menjadi reviewer begitu ya. Kemudian saya juga lengkapi dengan kontennya. Jadi Anda menguasai AI, explainable AI, human centered dan seterusnya. Nah, ini berhubungan dengan bidang yang nanti teman-teman akan cari gitu. Jadi semakin spesifik kita berikan role terhadap cloud, itu akan semakin bagus hasilnya. Nah, kemudian saya juga membuat konteksnya. Jadi saya ceritakan yang sangat penting. Intinya yang akan saya tulis itu topik yang seperti apa saya ceritakan dan seterusnya. Misalnya, saya ingin menemukan topik penelitian baru di bidang intervensi bla 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 dengan, nah ini saya sudah pastikan bahwa di sini non klinis dalam kurung ini. Jadi spesifik mungkin. Kemudian di sini juga saya pastikan bahwa saya ingin memiliki novelty yang tinggi, mengikuti tren 3-5 tahun terakhir, nah seperti itu. Kemudian memiliki research gap dan seterusnya. Nah, itu harus dijelaskan secara detail. Jadi semakin detail konteks yang nanti teman-teman bisa sampaikan, itu akan semakin bagus hasilnya. Baru yang ketiga, task. Nah, di sini task saya memberikan tugas kepada Claude itu saya rinci, misalnya gitu ya. Analisis tren penelitian terkini dan usulkan topik yang satu berfokus pada ini, memiliki risk gap dan seterusnya. Nah, ini nanti pola prompt ini akan saya share di dalam deskripsi, nanti teman-teman bisa meniru polanya gitu ya. Kemudian output. Nah, output sajikan
dalam bentuk misalnya satu tabel berisi bla bla bla, 10 topik paling dan seterusnya begitu ya. Kemudian barulah constraint. Nah, constraint ini sangat bermanfaat untuk kita memastikan bahwa untuk apa yang kita cari itu sesuai dengan batasan yang kita harapkan. Misalnya, hindari topik yang hanya berfokus pada analisis sentimen, prioritaskan sistem intervensi yang adaptif, bla 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 dan seterusnya. Nah, ini sesuaikan dengan topik dari teman-teman. Jadi apa yang sudah saya buat di sini, nah sesuaikan saja. Nanti ini akan saya share di dalam deskripsi. Ini sudah saya share di dalam deskripsi dalam video ini. Nah, kemudian prompt ini kita bisa kopas ke dalam cloud. Jadi saya pastikan di sini saya masukkan di dalam cloud. Nah, karena ini tadi saya mencoba untuk prompt tapi dengan yang sangat general ya. Sekarang kita bandingkan. Misalnya saya membuat satu chat lagi gitu ya. Kemudian di sini saya kopas. Nah, kemudian enter. Nah, kita tinggal menunggu hasilnya. Nah, tentunya dalam proses ini akan memakan waktu memang lebih lama karena cloud akan mencari secara detail dan bahkan nanti biasanya ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi tergantung dari hasil yang diperoleh atau proses pencarian yang diperoleh oleh cloud ini. Nah, ini kita bisa melihat progresnya cloud. Nah, ini masih dalam proses mencari. Nah, kita tinggal melihat ya hasilnya. Nah, ini untuk proses ini biasanya memakan waktu ya di atas 1 menit ya biasanya, karena memang yang ingin dicari itu banyak kriteria gitu ya. Nah, ini teman-teman hasilnya. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya itu serinci ini. Jadi dia menyajikan dalam bentuk file doc. Di sini disediakan roadmap topik penelitian di bidang yang sudah saya minta tadi. Kemudian di sini sudah disampaikan catatan metodologis, kemudian implikasi, kemudian tabel usulan topik yang sudah saya minta formatnya dalam bentuk tabel tadi, berisi judul, masalah, research gap, novelty, semua yang ada yang bisa dijangkau oleh cloud. Kemudian di sini ada top 10 topik paling menjanjikan. Nah, sesuai dengan yang saya minta tadi. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan analisis tren. Kemudian di sini juga dilengkapi juga peta peluang penelitian per kategori gitu ya. Jadi bisa selengkap ini ya. Kemudian 5 rekomendasi prioritas. Nah, ini catatan pengembangan roadmap untuk 10 sampai 5 sampai 10 tahun. Nah, ini bisa kita unduh di sini. Jadi ini saya minimize. Nah, di sini filenya bisa diunduh atau bisa kita download sesuai dengan keperluan kita. Nah, itu pertama. Nah, kemudian kalau kita ingin memaksimalkan lagi, biasanya kalau generatif AI itu isunya adalah halusinasi gitu ya. Jadi ini kan kita belum mendapatkan informasi tentang literatur yang relevan atau memang direlasikan di dalam penjelasan dari cloud tadi. Maka ada satu koneksi yang mana kita bisa menggunakan koneksi antara cloud dengan konsensus karena cloud yang sifatnya general yang mengambil data dari internet yang dia bisa jangkau, yang berpotensi juga bisa menimbulkan distract, maka kalau kita lebih spesifikkan terhubung dengan satu aplikasi yang mana ini berbasis dari literatur-literatur penelitian yang terkumpul di dalam satu portal, maka akan memungkinkan sangat kecil kemungkinan untuk menjadi halusinasi. Yaitu kita menghubungkan cloud ini
dengan yang namanya konsensus. Nah, kita akan coba hubungkan cloud dengan konsensus. Kemudian kita akan coba praktekkan bagaimana perbedaannya. Kalau kita tadi saya sudah mencoba mencari informasi secara general, gini ya, carikan jurnal tentang kesehatan mental, gitu ya. Kemudian bagaimana perbedaannya jika saya menggunakan atau mengkoneksikan cloud dengan konsensus. Nah, misalnya saya masuk dalam satu chat, kita hubungkan cloud dengan konsensus. Caranya kita masuk di sini, jadi teman-teman masuk di sini, kemudian masuk ke add connector, gitu ya. Setelah itu browse connector. Nah, kita tunggu. Nah, setelah itu di sini tersaji banyak aplikasi atau banyak portal yang memungkinkan cloud itu bisa terkoneksi. Ada Switch API, Anthropic, dan seterusnya. Nah, kita akan hubungkan dia dengan konsensus. Maka kita cari saja, kita browse konsensus. Nah, ini ketemu ya. Nah, kita langsung klik plus yang di sini. Nah, kita klik. Nah, kita tunggu prosesnya. Jadi ini proses pengkoneksian. Setelah itu kita tinggal tunggu saja. Nah, kita diminta untuk connect. Nah, ini kita klik connect. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini berarti cloud sudah terhubung dengan konsensus. Kita ingin tahu bagaimana dia untuk memastikan. Nah, ini connect to konsensus. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya kita klik di plus ini, maka kita klik konektor. Nah, di sini konsensus sudah ada di centang biru, apa ya? Maaf, di tanda button biru ini artinya aktif gitu ya, dia terkoneksi. Nah, setelah itu karena ini sudah masuk sudah terkoneksi dengan konsensus, kita akan lakukan kita akan bandingkan ya, misalnya tadi saya ingin mencari jurnal yang terkait dengan kesehatan mental. Saya akan membuat prompt yang sama, carikan jurnal yang terkait dengan ya dengan kesehatan mental, misalnya seperti itu. Nah, kita klik. Nah, nanti di sini teman-teman akan lihat progresnya. Nah, cloud ini akan mencari. Nah, ini terutama kalau kita melihat ini ya. Nah, di sini ada permintaan apakah kalau kita mencari yang terkait dengan academic search ini melibatkan cloud. Nah, ini ada pilihan apa always allow atau allow once. Nah, ini misalnya saya pilih allow once itu saja ya. Nah, ini maka dia akan memproses. Kalau misalnya teman-teman inginkan setiap kita mencari academic paper itu menghubungkan dengan cloud, maka teman-teman bisa pilih yang always allowed itu tadi. Nah, ini kita tinggal menunggu. Nah, ini hasilnya. Nah, maka dari apa yang sudah dihasilkan ini, kemungkinan bahwa referensi ini nanti mengalami halusinasi itu sangat kecil gitu ya. Biasanya ini tidak ada halusinasi karena apa yang dihasilkan oleh cloud ini adalah berdasarkan apa yang ada di dalam database-nya konsensus gitu. Nah, ini kita coba lihat perbedaannya. Tadi kan saya membuat untuk ini ya. Nah, di sini kalau saya lihat, kalau saya ambil ya di sini. Nah, hasilnya kan kurang memuaskan ya. Jadi di sini jurnalnya pun juga dari jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia atau mungkin apa ya, yang kurang lah intinya kita kurang puas dengan hasil ini dan ini kalau kita klik juga belum tentu mengarah ke jurnalnya gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan yang ini yang kita sudah memanfaatkan cloud ini, kalau kita klik di jurnal-jurnal ini rata-rata karena ini adalah konsensus, rata-rata adalah di jurnal-jurnal dan biasanya banyak dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Misalnya kalau kita ingin tahu salah satunya ya di sini gitu ya. Kemudian kita tinggal open link saja, maka akan membuka ke konsensus. Nah, nanti kita akan lebih detail lagi kalau misalnya kita berlangganan dengan konsensus yang berbayar, maka akan lebih dimudahkan lagi untuk mengecek jurnal ini seperti apa dan seterusnya. Nah, kalau misalnya
dirasa ini sudah cukup, maka kita tinggal mencari saja, misalnya dari jurnal ini ya, kita cari di web yang lain untuk memastikan pencarian dari jurnal tersebut, atau langsung kita klik doi-nya. Nah, kalau kita klik doi-nya, maka dia akan langsung masuk kepada jurnal sesuai dengan yang direkomendasikan di dalam Claude tadi gitu ya. Jadi ini kita cari tadi kan jurnalnya, maka artikelnya nanti akan muncul. Nah, ini sesuai dengan yang sudah di-link-kan oleh Claude itu. Begitu juga yang ada di bawah-bawahnya. Nah, biasanya ini sudah tidak ada halusinasi dan jurnalnya cenderung adalah jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Nah, itu bagian pertama yang kita bahas tentang bagaimana memanfaatkan Claude untuk keperluan riset supaya lebih efektif. Nah, kita akan mengupas tentang bagaimana Claude lebih advance lagi untuk meningkatkan proses kita dalam riset ini lebih memudahkan, maka kita akan masuk pada video berikutnya yang mana kita akan membahas tentang project. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.